khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang baik itu manfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini karena bisa dihubungkan. Jadi maka approach atau pendekatan satu sama lain, tanamkan kebaikan dan kepercayaan. Kalau menanamkan kebaikan dan kepercayaan, niscaya dia selalu menghubungimu karena kamu baik. Tapi kalau kamu mengatakan saya baik tapi tidak diketahui kebaikannya, belum dikatakan orang baik. Itu baik menurut pandangan manusia sendiri, tapi belum pandangan masyarakat pada umumnya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendekatkan itu? Maka di sini diwajibkan oleh Allah untuk menghubungi dan dihubungkan. Nah, ini perintah Allah. Karena mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Ya, jadi ada kedua. Kalau memang yang dihubungkan itu tidak baik, itu hisab. Hisabnya buruk. Nah, pertemuan terjadi menggunjing, ya, ngomongin orang, menjelekkan orang, menjatuhkan orang, memfitnah orang, ini hisab. Takutlah kepada Tuhan. Jadi ada pertemuan yang membuat kerusakan. Nah, ini kita bisa. Jangan silaturahim. Tapi kalau menumbuhkan itu kebaikan, menambahkan ilmu, menambahkan amal, menambahkan rasa kebajikan-kebajikan, tambah. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Terus kita jadikan teman dan sahabat. Duduk dekat sekarang di majelis, tapi belum tentu artinya dekat. Iya, kita duduk dekat atau tidak? Dekat, tapi belum tentu mengenal satu sama lain. Ini gunanya karena mereka tidak menginginkan hubungan itu dan tidak ingin mengenal terlalu jauh. Ini termasuk golongan orang sombong. Nah, jadi orang yang sombong nggak kepingin tahu masa bodoh kamu. Dalam masa bodoh itu ada dua. Yang satu masa bodoh karena dia itu adalah orang yang dolim. Yang kedua karena dia orang kafir. Nah, kita menjauh masa bodoh. Karena kalau tidak masa bodoh, ya jadi rusak imannya. Tapi kalau sesama orang beriman saling mengingatkan, karena takut kisah. Jadi bisa memutuskan silaturahim itu dengan catatan karena kedoliman, karena keburukan dan kejahatannya. Ya, ini perintah Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar. Yang artinya, dan orang-orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki dan kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahannya yang baik, artinya husnul khotimah. Kalau kita melihat dari kalimat walladzina, mereka orang-orang
mereka, walladzina banyak, bukan ditujukan satu orang, mereka orang-orang yang memiliki sabar. Nah, sabar ini berat. Sifat sabar ini prosesnya harus memiliki iman terlebih dahulu. Nah, jadi Islam, iman dulu, baru syukur, sabar. Berapa prosesnya? Ya. Belum Islam nggak bisa sabar, belum beriman nggak bisa bersabar, belum bersyukur nggak bisa bersabar. Jadi 3: Islam, iman. Nah, ini kuncinya. Nah, baru syukur, sabar. Kalau urutannya Islam, iman, ihsan. Nah, ihsan itu orang yang tawakal. Nah, jadi kalau orang sudah ihsan, itu orang yang berserah diri kepada Allah. Tawakal, tinggi lagi. Jadi nggak bisa kita untuk tawakal, nggak bisa. Karena tawakal ini yang maksudnya mutlak, bersandar kepada Allah. Nah, sanggup apa enggak? Kalau tawakal enggak kerja, enggak usaha, enggak mikir, diem makan, dapat rezeki. Ada enggak? Diem makan, rezeki datang, itu tawakal. Kalau kita harus lari-lari untuk mencari rezeki, tapi tawakal tidak, karena sudah melampaui ujian dari syukur, sabar, baru tawakal. Sanggup nggak kira-kira 2 hari 2 malam nggak makan? Nggak makan, diem di kamar. Betul nggak Allah Ta'ala kasih rezeki? Nah, kira-kira menguji diri 2 hari 2 malam nggak kuat, cuman sembahyang, ada dikir, ada rezeki nggak kira-kira? Nggak boleh ngeluh, lapar makan di mana, nggak boleh. Rezeki dari mana, nggak boleh, berarti nggak punya Tuhan. Diem. Ya, 2 hari 2 malam, tahu-tahu itu kamar diketok. Assalamualaikum, saya bawa makanan, saya lihat kamu kok 2 hari 2 malam nggak makan, saya ingat kamu untuk beri makanan. Nah, rezeki baru datang. Tapi 2 hari 2 malam biasanya, ya, perut sudah belok-belok begitu. Nah, ini kalau kita 1 jam lapar aja udah bingung. Nah, jadi kalau orang tawakal, walaupun punya uang, nggak boleh. Saya ini lapar, saya ingin beli martabak, saya ingin beli nasi pecel, itu belum tawakal. Ya, masih bersyariat, ya, masih hawa nafsu, belum tawakal. Kalau tawakal sama sekali, saya ingin nasi pecel, cukup Allah yang mendengar. Nah, bisa nggak ini? Kalau bisa, latihan besok. 2 hari nggak datang, 3 hari nggak datang, 4 hari nggak datang, luar biasa. Insya Allah masuk rumah sakit. Tawakal artinya cukup Allah yang mengetahuinya. Nah, ada nama Allah yang pertama itu Al-Khabir, nama Allah yang kedua Al-Bashir, Maha melihat, ya,
melihat yang tersembunyi. Nah, urusan batin itu yang lebih diketahui Allah daripada yang melihat. Jadi batin kamu apa? Nah, itu yang diketahui. Walaupun kamu bentuknya nulis, ya kan? Nulis tulisan ayat ini, tapi pikiranmu bisa, nasibku bagaimana? Bisa. Nah, utang saya kapan lunas? Bisa. Kamu tulis. Yang kamu tulis benar artinya, ya. Tapi nasib ikut juga di situ. Ya, namanya stereo. Nah, kalau banyak masalahnya, itu keluar surat, tambah musik lagi, stereonya double Dolby system. Nah, kelihatannya itu namanya. Jadi artinya kalau kita al-khabir mendapatkan diketahuinya. Karena tawakal, kita bicara tawakal. Nah, ini di sini tingkat ketiga. Nah, ya, jangan langsung sabar, pasti nggak sabar. Islam, iman, syukur, sabar. Syukur aja susah, gimana sabar? Ya, syukur berat apa enggak? Ya, gaji 1 juta, tahu-tahu anak sakit potong tinggal 500.000, tetap alhamdulillah. Bisa kan enggak? Nggak mungkin kamu mengatakan alhamdulillah. Oh, cipta soleh didik baru dapat wis, ini sudah gak syukur, sabar sama sekali, gitu. Semua apa semua? Oh, itu saya dulu, kamu nggak perlu. Saya sendiri belum bisa bersyukur, baru menerima 1 juta, ya Allah, alhamdulillah, nerimanya, plak, jaluk. Nah, kalau daripada gini buat apa serima 1 juta? Gelo, termasuk nggak syukur. Menyesal apa yang terlepas dari tangannya itu nggak syukur. Coba, aneh apa tidak ini? Belum sabar. Kalau sabar dibom dulu, nah ya, tetap dia diem, sabar. Ini sudah nerima, diambil, kecewa, menyesal, tidak syukur, belum sabar, belum sabar. Saya cari uang setengah mati, oh ada saja, mertua minta ini minta itu, gelo, tidak belum sabar. Nah, ini sabar bicaranya, nah, tinggi sekali ya. Orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Tingkatan sabarnya Ayub. Bagaimana Nabi Ayub sabarnya? Dalam sabarnya Nabi Muhammad SAW. Sabarnya orang takwa, sabarnya orang iman, sabarnya orang Islam, ini beda-beda tingkatannya. Sabarnya wali dengan sabarnya orang biasa beda lagi, gitu ya. Sabar mengharap keridhaan Tuhannya. Nah, orang ngaji ini juga sabar, termasuk harus sabar, gitu. Walaupun pulang pagi pasti tidak sabar. Kalau ngaji pulang pagi pasti, saya nggak pernah melihat orang yang pulang pagi ikhlas, itu nggak ada. Andai kata dia menulis dan memaksakan itu karena terpaksa, bukan karena sabar, betul? Daripada nggak ada. Nah, jadi maksudnya sabar ini mencari keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat.
sholat ini suruh sabar. Sekarang kita bertanya, sholat itu berat atau ringan? Sholat 5 waktu itu ringan atau berat? Jawab yang jujur. Ngerti? Andai kata kamu diperintah Allah, hai hambaku, siapa yang sholat 2 jamaah dapat 1 juta, insya Allah ikhlas. Duhur 1 juta, asar 1 juta, maghrib 1 juta, isya 1 juta, subuh 2 juta karena bangun tidur. Berat. Jadi 5 waktu dapat 6 juta, insya Allah gak ada yang mau kerja. Betul? Kantor sepi semua, berjamaah. Betul? Sholat itu kalau ada embel-embelnya ringan, harus ada upahnya, ya. Karena upahnya nggak kelihatan, nah ini masalah. Mendirikan sholat, mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat ini beda, gitu. Ini mendirikan saja sudah berat, harus sabar, ya. Sholat yang paling berat itu sholat isya sama subuh. Ini Nabi SAW bersabda. Coba kalau nggak percaya, yang tadi belum isya, nanti nunggu jam 1 sholat isya, berat apa enteng? Jadi yang menunda sholat isya pasti berat, nggak ikhlas. Menunda sholat subuh pasti kodok, berat. Ada nggak yang sholat subuh nggak angop? Nggak, saya tanya. Ada nggak sholat subuh nggak nguap? Alhamdulillah ada. Ada. Walaupun kamu nggak tidur, apalagi bangun tidur pasti nguap. Nah ini subuh ini sebabnya hawanya surga. Sholat subuh hawanya surga. Nah apalagi nunggu subuh 3:30 dengan dzikir, wirid, tasbih sampai subuh, luar biasa. Pasti rezekinya banyak. Iya, sebelum subuh berzikir, bertasbih, bertahmid, bersolawat. Pagi hari rezekinya banyak. Coba. Jadi bangun subuh itu pasti mendapatkan rezeki pertama kali. Percaya atau tidak? Habis subuh pasti dapat pecel yang hangat, rawon yang hangat, sop buntut yang hangat. Tapi yang bangun jam 8 habis sudah nasi pecel, nggak dapat rezeki. Betul apa enggak? Bangun pagi pasti dapat yang hangat-hangat. Nah itu hawanya surga, ya. Jadi jangan malas untuk bangun pagi. Maka kalau orang bangunnya siang itu pasti geblak, jadi tolol, T-O-L-O-L, tulul. Jadi orang yang bangun siang itu nggak pernah pinter, nggak pernah ada. Jadi orang yang selalu telat bangunnya pasti semuanya telat. Nah, ya, coba diingat-ingat mulai besok yang bangkong-bangkong ini harus subuhnya harus